dulunya ini nih tempat apa? Tempat limbah. Betul. Angker. Sekarang Buang banyak. Lo rasa panas nggak nih? Oh, enggak sih. Enggak ya, sejuk ya? Sejuk. Nah, inilah kota Bekasi. Jadi orang yang bilang Bekasi panas jauh ya, ada buktinya hari ini. Ini bukan planet berbeda nih. Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Eko Priyono, manajer peliputan Tribun Network. Saya bersama Pak Wakil Wali Kota Bekasi, Tri Ardianto Cahyono, yang akrab disapa Mas Tri. Kalau di Bekasi udah populernya Mas Tri ya? Mas Tri. Biar kelihatan awet muda. Kalau Pak Wakil nggak mau disebut Pak Wakil? Nggak mau lah. Nggak mau, karena bentar lagi jadi wali. Amin. Jadi Mas, ini kita ada di situ Rawa Gede. Ya. Nah, di Rawalumbu Bekasi. Nah, sejarahnya situ ini seperti apa nih, Mas? Nah, lo rasa panas nggak nih? Oh, enggak sih. Enggak ya, sejuk ya? Sejuk. Nah, inilah kota Bekasi. Jadi orang yang bilang Bekasi panas jauh ya, ada buktinya hari ini. Ini bukan planet berbeda nih. Ya, jadi sejarahnya ini adalah sebetulnya ada sekelompok anak muda yang kemudian mereka punya keinginan yang luar biasa. Ya, awalnya sih sebetulnya nggak pernah terfikirkan juga akan terjadi seperti ini, karena awalnya adalah bagaimana mereka ingin berkontribusi membangun kotanya, membangun lingkungannya yang kelihatan kumuh. Oke. Karena tadinya ini tempat orang buang sampah, tempat orang buang limbah, ya, terus ada anak-anak muda yang kemudian punya semangat, yuk bareng-bareng, Pak, kita tolong deh difasilitasi, bisa nggak kita kelola ini? Ya, tapi gue bilang, lu harusnya janjinya kalau dikelola harus lebih baik, harus punya nilai tambah dan lain sebagainya. Akhirnya berjalan dengan waktu, ya kondisi kayak gini, ya diawali dengan mereka juga menguras tempat ini, ya, yang tadinya nih kotor, ya, terus tempat sampah diangkut tuh, wah luar biasa tuh, mungkin ratusan yang namanya truk yang harus diambil dari ini, yang tadinya kedalaman cuma 30 cm, kemudian sekarang menjadi mungkin udah bisa jadi 1 meter atau 1,5 meter, ya, di beberapa tempat masih 1,5 meter. Dan pada akhirnya sekarang menjadi tempat kehidupan hayati juga, karena program-program pemerintah akhirnya juga turun kita bantu di sini. Ya, kemarin ada hampir 100.000 bibit ikan yang kita lempar ke sini. Terus mereka juga kita dorong karena pemerintah punya program misalnya hidroponik. Nah, mereka ini menjadi mentor. Ya, pembuatan alatnya, kemudian mereka cara pembibitannya, penanaman dan sebagainya. Makanya kalau dilihat tadi di depan itu kan ada tempat mereka melakukan pembibitan untuk hidroponik, ya. Karena ini mungkin kemarin musim hujan, ya. Mereka biasanya nanamnya sayur-sayuran. Ya, nah, ini yang kemudian biasanya berbagi. Dan itu yang saya kira luar biasa. Nah, sekarang tinggal pemerintah ikut mendorong, yang saya bilang. Harusnya adalah sekarang masyarakat, pemerintah memfasilitasi, hanya mendorong, menciptakan, tetapi kemudian mereka yang merawat, kemudian mereka yang berinovasi. Ya, jadi ini kalau Sabtu Minggu luar biasa, ya. Mulai dari parkirnya banyak, kemudian UMKM yang muncul, ya. Karena UMKM yang ada di dalam ini juga kan terbatas. Jadi warga masyarakat juga merasakan dampaknya. Oh, di sekitar di sekitar kampung ini. Nah, kemudian juga terkait dengan itu juga mereka ini ada fasilitas untuk berlayar. Ya. Jadi ini udah beberapa kali dipakai buat wedding nih. Oke. Ya, jadi buat foto prawedding ya. Pre-wed. Nah, itu biasanya melakukan di sini. Ya, jadi saya kira terus berkembang dan kita terus berikan fasilitasi, kemudahan, ya, sehingga mereka bisa terus eksis, mengembangkan ide dan kreativitasnya. Saat pertama kali menerima aduan dari kelompok pemuda KPPL, ya, itu apa yang membuat pemerintah tergerak? Oh, oke nih, kayaknya situ itu bisa potensi untuk pariwisata dan lain. Ya, awalnya kan kita nggak punya nih yang namanya tempat pariwisata yang bisa kita jual, mana sih gitu kan. Makanya terus kita berkembang, ya. Kemudian kita juga punya yang namanya hutan bambu. Ya, awalnya cuma 1 zona, sekarang kita udah mulai masuk zona yang kedua, pemerintah yang intervensi. Nah, sekarang zona ketiga itu yang dilakukan oleh warga masyarakat lagi.
Begitu girohnya, ternyata rame ya, ternyata menarik ya, ternyata kalau ditata juga keren gitu loh. Awalnya juga gitu, gimana caranya masyarakat nanti jadi peduli ya untuk kemudian tidak membuang sampah, tidak membuang limbah gitu kan, sehingga mereka bisa menikmati sepanjang waktu. Lalu juga belum tahu kan ada Curug Parigi, belum tahu ada yang namanya Kampung Bali. Iya. Pada akhirnya penataan ini memunculkan kesadaran masyarakat ya. Ya itu tadi. Nah, karena yang saya tahu, yang saya dengar, dulunya ini nih tempat apa? Tempat limbah. Betul. Angker. Sekarang jin buang anak. Sekarang jin tempat. Nah, untuk tempat anak buat jin ya kan. Untuk limbah sendiri nih gimana, Pak? Katanya di sekitar sini pernah ada pabrik yang membuang limbahnya ke. Ya, makanya setelah itu kan dengan adanya teman-teman pemuda KPPL ini, mereka yang pada akhirnya menjadi pengawas, mereka yang akhirnya selalu intens ya. Sehingga itu tadi ya, teman-teman limbah juga akhirnya membuat fasilitasi seperti itu kan, buat limbahnya udah mulai diatur. Oh, itu diteruskan itu ya? Iya. Jadi mereka nanti buangnya langsung ke Kali Bekasi, tapi sudah melalui proses proses daur ulangnya dulu gitu loh. Ya, banyak lah, makanya terus warga masyarakat nih ya alhamdulillah kepeduliannya makin tinggi, dan insya Allah ya karena mereka pada akhirnya menikmati kan. Nah, yang luar biasa lagi, mereka menikmati ini balikin lagi kepada warga masyarakat. Jadi bukan hanya untuk kepentingan segelintir orang atau pengelola. Bentuknya seperti mereka sering melakukan bakti sosial, pemberian sembako buat warga yang tidak mampu, anak yatim. Mereka juga di sini ada sekolah buat kayak sekolah alam gitu kan. Terus mereka juga punya pengajian yang mereka lakukan dalam setiap waktu gitu. Jadi kehidupan sosialnya juga menjadi tumbuh. Itu yang luar biasa itu. Keren banget nih KPPL dan pengelolaannya ini ya. Ya, keren ini. Nah, makanya kita support terus lah ya. Tapi ini saya ada masukan ini. Ini tempat mainnya kurang banyak nih. Perahu bebeknya kurang banyak. Iya. Ya, nanti kita karena kalau terlalu banyak juga tapi tempat bebek di sini, bukan tempat untuk menikmati menikmati sungainya ya. Iya. Ya nanti disesuaikan lah kalau memang nanti ada kebutuhan atau mungkin jenis permainan yang lain. Kayak mungkin air yang lain ya. Kayak ini buat flying fox juga oke nih. Dari sana ke sana gitu ya, melewati sensasinya nikmat juga gitu ya, melewati situnya. Karena kita sudah upayakan juga sebetulnya ada beberapa folder yang kita miliki itu sedang juga kita kembangkan. Kita punya folder air ya, folder Arenjaya itu sedang kita masyarakat juga sedang kita dorong ya untuk kemudian mereka menata ya, sehingga nanti harapannya bisa dimaksimalkan. Ya, karena kedalaman juga luar biasa sampai 8 meter. Ya, ada folder pengasinan itu sudah dilakukan oleh Karang Taruna. Ya, dan itu kita berikan konsensi mereka untuk mengelola, sehingga setiap minggu sebelum waktu pandemi mereka mengadakan yang namanya lomba mancing. Gitu. Jadi ekonomi warga jadi hidup gitu. Warga situ jadi pada jualan Indomie. Ya, itulah gorengan ya. Yang murah-murah, yang santai, yang meriah lah. Hidup ya, Pak? Iya, hidup. Justru kalau menurut saya Kota Bekasi hidup karena memang UMKM-nya. Ya, mereka lah yang kemudian menyokong ekonomi ini menjadi bergerak, dinamis, yang pada akhirnya kemudian menimbulkan itu lapangan pekerjaan baru, sehingga itu tadi muncullah pusat-pusat kegiatan yang kemudian itu tadi. Yang besar tidak akan mungkin hidup kalau kemudian yang kecil juga nggak bisa hidup. Nah, Mas Tri bicara dari Pemkotnya, sebetulnya ada wisata apa sih yang diunggulkan? Jadi orang Bekasi tuh nggak usah keluar lah, di Bekasi juga banyak. Ya, yang pertama adalah tentunya itu kita kan punyanya ya jasa dan perdagangan. Mall-mall kita juga kita kan ya udah mulai eksis lah ya. Nah, di samping itu ya memang kita coba kembangkan yang seperti ini ya, konsep-konsep wisata alam. Ya, nah ini memang masih butuh waktu, butuh uluran tangan, butuh tangan pemerintah untuk hadir. Ya, jadi saya kira seperti kayak kita punya Kampung Bali, ya, alhamdulillah Bu Sekjen udah hadir, ya Bu Sekjen Menkraf ya. Ya, mudah-mudahan nanti ada upaya-upaya yang lebih masif lagi, ya, karena programnya juga kemarin tuh kita punya program misalnya paketan gitu loh, seperti kita di Bali itu kan orang datang ke Bali itu pasti dapat
seremonialnya tari pendek, nah kayak gitu-gitu. Nah, kemarin udah kita coba, cuman karena pandemi ini kita memang agak stuck nih untuk kemudian mau hidup di dunia pariwisata. Oke, keren. Mudah-mudahan pariwisata seperti ini makin banyak nih Pak di Bekasi. Ya, siap. Jadi orang nggak memandang Bekasi apa ya. Iya. Tapi ada sesuatu yang memang unggul nih dari Kota Bekasi. Mudah-mudahan. Amin. Demikian Tribuners, diskusi dengan Wakil Wali Kota Bekasi, Mas Tri Ardianto Cahyono. Sampai jumpa pada narasumber berikutnya. Jangan lupa subscribe ya.